Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Kaniamidu, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Salman Alade, SPD MPD, yaitu meresensi sebuah buku novel. Jadi, novel yang saya akan resensi yaitu berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, penulis Relie, penerbit Republika, tahun terbit 2009, cetakan kedua, jumlah halaman 425 halaman. Judul resensi saya berjudul Hidup Ini Adalah Serangkaian Peristiwa yang Saling Berhubungan Satu Sama Lain. Terelie merupakan nama populer seseorang penulis berbakat di tanah air, yaitu Darwis, yang lahir di pedalaman Sumatera, anak keenam dari 7 bersaudara yang lahir dan dibesarkan di kampung yang dikelilingi hutan, yaitu Tanda Raja Palembang. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu merupakan salah satu novel bestseller di Indonesia karya Terelie. Novel bertemakan kehidupan dan problematika. Dalam cerita ini memberikan gambaran bahwa hidup ini adalah serangkaian peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. Ciri khas Terelie ini yaitu membawa pembaca pada sebuah kisah yang sederhana tentang kehidupan. Berikut adalah karya-karya Terelie, yaitu Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Hafalan Sholat Delisa, Senja Bersama Rosi, Daun yang Jatuh, Tak Pernah Benci Angin, Hujan, dan Ayahku Bukan Pembohong. Sinopsis novel. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang bernama Ray. Pada awalnya, Ray hidup di panti asuhan, tetapi Ray tidak betah karena ulah penjaga panti yang semena-mena terhadap anak-anak panti. Dan akhirnya Ray memutuskan pergi dari panti asuhan. Setelah Ray pergi dari panti asuhan, Ray menjalani kehidupan baru di jalanan yang membuatnya terperosok menjadi seorang penjudi. Karena Ray selalu menang berjudi, banyak sekali preman-preman merasa dirugikan. Akhirnya preman-preman ini mengeroyok Ray sampai Ray masuk rumah sakit. Setelah Ray keluar dari rumah sakit, Ray tinggal di sebuah rumah singgah yang ada di ibu kota. Di rumah ini, Ray bertemu dengan anak-anak jalanan yang lainnya yang mempunyai mimpi-mimpi besar dalam hidupnya. Ia juga berkesempatan untuk sekolah. Sebenarnya Ray ini pandai, karena itu ia cepat lulus sekolah. Kehidupannya berangsur-angsur membaik, dan ketika suatu saat teman-teman rumah singgah itu mendapatkan banyak masalah karena Ray, Ray memutuskan untuk pergi dari rumah singgah itu. Setelah ia keluar dari rumah itu, kehidupannya berubah drastis karena ia ikut dalam pencurian berlian 1000 karat yang ditinggalkan rekan pencurinya di tower air. Rekan mencurinya tertangkap oleh polisi dan dihukum mati. Setelah itu Ray kembali ke kampung halaman. Di kampung halamannya ia bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian perlahan ia naik jabatan menjadi kepala mondor. Lalu ia bertemu dengan gadis bernama Fitri dan jatuh cinta pada gadis itu. Gadis yang sayang anak-anak itu ternyata memiliki perasaan sama dengan Ray. Walaupun Ray sempat marah saat ia tahu bahwa gadis yang ia cintai itu adalah seorang wanita yang tidak baik, tetapi pada akhirnya ia menerima keadaan gadis itu. Karena ia sangat mencintai gadis itu, mereka menikah dan menjadi keluarga yang bahagia. Tak lama kemudian istrinya keguguran dan istrinya juga meninggal dunia. Kesedihannya membuat ia tak sanggup tinggal di rumahnya yang penuh dengan kenangan bersama istrinya. Ia menjual rumahnya dan kembali ke ibu kota. Kemudian ia menemukan berlian yang ditinggalkan rekannya
dan berlian itu dijadikan modal untuk membangun sebuah bangunan untuk istrinya yang menjadi awal karir barunya. Sekarang ia menjadi pengusaha yang sukses, tetapi ia merasa kehidupannya itu hampa dan kosong. Di penghujung umurnya pula ia sakit-sakitan, dan di ujung umurnya ia mengetahui kebenaran bahwa yang ia lakukan selama ini berdampak bagi orang lain. Pada dasarnya, hidup adalah sebuah proses sebab akibat. Suatu yang kita kerjakan mungkin adalah sebab bagi orang lain. Kehidupan ini saling berkesinambungan. Jangan melihat suatu hal dari satu sisi saja, namun juga dari sisi yang lainnya. Berpikir positif terhadap segala hal. Kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihannya yaitu buku ini memiliki banyak pesan moral. Pembaca dibuat masuk ke dalam cerita dan dapat menimbulkan amanat yang tersirat dalam novel. Pembaca juga penasaran dengan jawaban atas pertanyaan kehidupan Ray. Kelemahan buku ini, novel ini memiliki alur yang bercampur sehingga pembaca dibuat bingung dan sulit memahami cerita tersebut. Penggunaan bahasa dalam novel. Bahasa yang digunakan pada novel ini yaitu bahasa yang sulit dipahami sehingga pembaca dibuat penasaran atas cerita ini. Tetapi cerita ini sangat bagus dan banyak disukai orang karena cerita ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Alasan diterbitkan buku. Alasan buku dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini diterbitkan karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini, terutama tentang kehidupan kita sehari-hari. Buku ini ditujukan kepada semua orang agar paham bagaimana dasarnya kehidupan. Kita harus berpikir positif terhadap segala hal. Saran saya, jangan sampai lewatkan untuk membaca buku ini, karena buku ini sangat bagus dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Buku ini juga sangat laris di pasaran, terbukti sejak diterbitkan tahun 2009 ternyata menjadi bestseller dan sudah dicetak sehingga 34 kali. Sekian resensi novel dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.